The Purpose Driven Life Expanded Edition karya Rick Warren diterjemahkan oleh Ihud, dibacakan oleh Lianti Cahyadi. Hari ke-41. Jebakan iri hati. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amsal 14 ayat 30. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah 4 ayat 4. Anda tidak dapat menggenapi tujuan Tuhan untuk kehidupan Anda jika Anda iri hati pada kehidupan orang lain. Walaupun Tuhan menciptakan kita untuk memiliki 5 tujuan kekal yang sama, cara Anda menggenapi tujuan-tujuan itu, waktu, tempat, rencana, dan gaya, sama sekali unik. Tuhan tidak pernah melakukan cloning, membuat salinan dari apa yang sudah Ia ciptakan, dan tidak pernah menduplikasi suatu rencana hidup. Tuhan hanya menciptakan mahakarya orisinal, seperti yang kita diskusikan dalam hari ke-30 dan 31. Tuhan dengan jelas membentuk Anda untuk suatu kehidupan yang berbeda dari lainnya. Hanya Andalah yang dapat menjadi diri Anda. Hanya Andalah yang dapat menjalani kehidupan yang Tuhan rancang untuk Anda. Tetapi juga benar bahwa Anda tidak dapat menjalani kehidupan yang Tuhan rancang untuk orang lain. Berupaya menjadi apa yang tidak diciptakannya untuk Anda akan menuntun kepada frustrasi, keletihan, dan kegagalan. Sebagai manusia, kita secara alami tertarik pada kehidupan orang lain. Itu memang bagian alami dari diri kita. Kita kagum pada penampilan, tindakan, cara berbicara, dan kehidupan orang lain. Kita memperhatikan apa yang mereka pakai, apa yang mereka lakukan, dan apa yang mereka miliki. Tidak ada yang salah dengan itu, terutama jika Anda dapat menghargai variasi manusia yang tidak terbatas yang diciptakan Tuhan. Itu baru menjadi masalah ketika kita membenci cara Tuhan menciptakan orang lain dan menolak cara Ia menciptakan kita dan mulai iri hati pada apa yang mereka miliki. Iri hati adalah jebakan dalam dunia masa kini di mana teknologi memberikan kepada kita kemudahan untuk melihat bagaimana orang lain hidup. Iri hati mungkin adalah alasan yang paling umum bagi orang yang kehilangan rencana unik Tuhan untuk kehidupan mereka. Iri hati adalah dosa global. Saya telah menyaksikannya di antara setiap kelompok usia, kelompok ekonomi, dan kelompok etnis, dan setiap tempat yang saya kunjungi di seluruh dunia. Mengapa dia dapat tinggal di rumah seperti itu? Mengapa dia yang mendapatkan pekerjaan? Mengapa aku tidak dapat berpenampilan menarik seperti dia, kaya seperti dia, pandai seperti dia, dan terkenal seperti dia? Iri hati mengalihkan fokus kita dari apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan Anda dan mengalihkannya pada hal-hal yang tidak Anda miliki. Setiap kali Anda iri hati, Anda mengalihkan pandangan dari apa yang Tuhan ciptakan untuk Anda lakukan. Jalan Anda dibelokkan dari rencana khusus Tuhan untuk Anda. Iri hati membelokkan kehidupan Anda, dan itu selalu menuntun ke jalan buntu. Iri hati membutuhkan harga emosional yang besar tanpa ganti rugi. Anda kehilangan tujuan dan sukacita Anda pada saat yang sama. Tetapi yang paling buruk dari iri hati adalah bahwa itu adalah penghinaan kepada Tuhan. Setiap kali Anda ingin menjadi orang lain, memiliki apa yang mereka miliki, atau melakukan apa yang mereka lakukan, Anda berkata, "Tuhan, Engkau membuat kekeliruan yang besar denganku."
engkau dapat melakukannya dengan lebih baik. Engkau dapat saja membuatku seperti orang itu, tetapi engkau tidak melakukannya. Mengapa engkau melakukan itu kepadaku? Kalau aku jadi engkau, aku akan membuat diriku seperti orang itu. Iri hati sebenarnya adalah bentuk pemberontakan rohani yang didasarkan pada kebodohan dan keangkuhan. Iri hati menganggap bahwa aku mempunyai rencana yang lebih baik untuk hidupku dibandingkan rencana Sang Pencipta. Benarkah? Alkitab mengingatkan kita betapa angkuhnya sikap ini. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Iri hati, sikap merusak yang Tuhan larang di dalam ke-10 perintah Allah. Perintah yang terakhir berkata, jangan mengingini milik orang lain. Mengingini milik orang lain adalah kata lain untuk iri hati. Tuhan sangat melarang kita mengingini apa yang dimiliki orang lain, penampilan mereka, apa yang mereka capai, dan jati diri mereka, karena Ia mengetahui kerusakan yang ditimbulkan oleh iri hati. 4 efek merugikan dari iri hati. Iri hati menyangkali keunikan Anda. Sama seperti 2 keping salju tidak ada yang sama. Demikian juga tidak ada 2 manusia yang sama. Bahkan kembar identik pun tidak benar-benar sama. Seperti yang saya katakan sebelumnya dalam buku ini, Anda memiliki sidik jari, sidik mata, sidik suara, sidik kaki, dan detak jantung yang unik. Tidak pernah akan ada orang yang sama seperti Anda. Alkitab berkata, karena kita ini buatan Allah. Tetapi jika Anda iri hati terhadap orang lain, Anda tidak dapat melihat nilai yang luar biasa dari bentuk Anda yang unik. Iri hati membuat Anda buta terhadap diri sendiri. Jika Anda berdiri di hadapan Tuhan suatu hari nanti, Ia tidak akan berkata, mengapa engkau tidak seperti orang tuamu atau tetanggamu atau orang selebriti tertentu. Kemungkinan besar Tuhan akan bertanya, mengapa engkau tidak seperti yang aku maksudkan? Iri hati mengganggu perhatian Anda. Anda tidak dapat memberikan konsentrasi penuh untuk menjadi apa yang Tuhan kehendaki dan merasa iri hati pada orang lain pada waktu yang sama. Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kalau Anda selalu sibuk memperhatikan apa yang dilakukan orang lain atau menginginkan apa yang mereka miliki, Anda tidak akan dapat melihat apa yang sedang Tuhan lakukan dalam diri Anda. Iri hati menghamburkan waktu dan energi Anda. Salomo memperhatikan bahwa iri hati adalah alasan mengapa kebanyakan orang bekerja berlebihan. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Akibatnya adalah tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Iri hati adalah musuh dari rasa puas. Iri hati berkata, aku harus mempunyai lebih, uang lebih, harta lebih, kuasa lebih, prestis lebih, kesenangan dan popularitas lebih. Banyak orang berupaya sampai ditimpa kematian karena mencoba menyamai atau melebihi orang-orang yang mereka cemburui. Alkitab berkata bahwa itu bodoh. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Iri hati membawa Anda ke dosa lainnya. Iri hati adalah salah satu dari yang disebut 7 dosa yang mematikan.
Ini adalah dosa akar, dari mana dosa-dosa yang lainnya tumbuh. Alkitab berkata, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Perhatikanlah bahwa iri hati menyebabkan kekacauan. Ketika iri hati mengangkat kepalanya, ia menciptakan ketidakharmonisan, kompetisi. Iri hati membawa Anda ke dosa lainnya. Iri hati adalah salah satu dari yang disebut 7 dosa yang mematikan. Ini adalah dosa akar, dari mana dosa-dosa yang lainnya tumbuh. Alkitab berkata, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Perhatikanlah bahwa iri hati menyebabkan kekacauan. Ketika iri hati mengangkat kepalanya, ia menciptakan ketidakharmonisan, kompetisi, konflik, dan kekacauan. Setiap kali suatu hubungan terlihat kacau, Anda seharusnya memeriksa apakah itu disebabkan oleh iri hati atau ambisi egois. Yakobus 3 ayat 16 juga berkata bahwa iri hati adalah sumber dari setiap praktik jahat. Dapatkah iri hati membuat orang berbohong? Ya. Membuat orang mencuri? Ya. Membunuh? Tentu saja. Pembunuhan yang dimotivasi oleh iri hati hampir setiap hari diberitakan di koran. Dan Alkitab juga penuh dengan contoh-contoh kriminalitas yang didasarkan pada iri hati. Kain membunuh saudaranya Habel karena iri hati. Saudara-saudara Yusuf menjualnya sebagai budak karena iri hati. Saul mencoba membunuh Daud beberapa kali karena iri pada popularitasnya. Alkitab jelas menyatakan bahwa para pemimpin agama membunuh Yesus karena mereka sangat iri kepadanya. Iri hati menjangkiti segala hal dalam diri Anda dan mempengaruhi segala hal di sekitar Anda. Jadi, bagaimanakah Anda menyingkirkan iri hati dari kehidupan Anda? Alkitab memberikan sebuah jalan. Langkah-langkah untuk membasmi iri hati. Berhentilah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ini adalah titik awal. Membanding-bandingkan adalah akar dari segala iri hati. Sayangnya, dari sejak kita belajar berjalan, kita juga mulai membanding-bandingkan. Dapatkah Anda ingat ketika Anda mengeluh karena saudara Anda mendapatkan es krim lebih banyak dari Anda? Kita bertumbuh dengan membanding-bandingkan segala sesuatu, penampilan, nilai di sekolah, kemampuan atletik, dan talenta lain. Sebagai orang dewasa, kita membanding-bandingkan baju, mobil atau tidak adanya mobil, rumah, penghasilan, dan 1001 hal lainnya. Tetapi Tuhan berkata bahwa membanding-bandingkan seperti itu adalah sikap yang bodoh. Alkitab berkata, mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Mengapa bodoh membanding-bandingkan diri dengan orang lain? Karena Anda tidak dapat dibandingkan. Demikian juga setiap orang yang lain. Tuhan menciptakan kita masing-masing satu jenis saja. Di samping itu, membanding-bandingkan menyebabkan 1 atau 2 reaksi negatif, keangkuhan atau iri hati. Anda selalu dapat menemukan seseorang yang Anda anggap kurang baik dari Anda, dan Anda akan menjadi sombong. Sebaliknya, Anda akan selalu dapat menemukan orang yang Anda anggap lebih baik dari Anda, sehingga Anda menjadi iri hati dan kecil hati. Yang penting bukanlah siapa yang lebih baik, melainkan apakah Anda sedang melakukan apa yang Tuhan kehendaki ketika Ia menciptakan Anda? Apakah Anda sedang memanfaatkan dengan sebaik-baiknya apa yang telah diberikan kepada Anda?
Tuhan tidak akan menghakimi Anda karena talenta yang tidak Anda miliki atau kesempatan yang tidak Anda peroleh. Ia mengevaluasi kesetiaan Anda dengan bagaimana Anda hidup dan apa yang Anda lakukan dengan apa yang Ia berikan. Ingatlah ini, Tuhan tidak memanggil Anda untuk menjadi yang terbaik di dunia di dalam hal apapun. Ia memanggil Anda untuk menjadi yang terbaik semampu Anda dengan latar belakang, pengalaman, kesempatan, dan kemampuan yang ada. Jadi, putuskanlah sekarang bahwa Anda akan menghancurkan kebiasaan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Itu memang perlu waktu, tetapi Anda dapat melatih diri sendiri untuk memusatkan perhatian kembali pada sesuatu yang lain ketika Anda tergoda untuk membanding-bandingkan diri. Katakanlah pada diri sendiri, "Aku tidak akan melewati jalan itu," dan mulailah memikirkan sesuatu yang lain. Bersukacitalah atas kebaikan Tuhan kepada orang lain. Daripada membenci orang lain, bersukacitalah dengan mereka. Alkitab mengajarkan kita untuk bersukacita ketika Tuhan memberkati mereka yang ada di sekitar kita. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Bagian kedua dari ayat ini mudah dilakukan. Tidak sulit menghibur orang ketika ia terluka atau kehilangan, meskipun ia adalah seorang saingan. Lebih sulit untuk merayakan keberhasilan orang lain, terutama jika Anda tidak berhasil di bidang itu. Bagaimanakah Anda menanggapi promosi seorang rekan kerja? Jika Anda belum menikah, bagaimanakah Anda menanggapi pernikahan dan syukuran calon anak teman-teman? Apakah reaksi pertama Anda terhadap berita bahwa seseorang yang Anda kenal mendapatkan durian jatuh? Kapankah terakhir kali Anda bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Ia lakukan untuk orang lain? Satu alasan yang membuat kita kadang-kadang sulit untuk bersukacita dengan mereka yang bersukacita adalah karena kita takut bahwa hanya ada persediaan terbatas kebaikan dan anugerah Tuhan. Jadi, jika orang lain mendapatkan sepotong kue yang besar, mungkin saya tidak mendapatkan sebesar itu. Tetapi anugerah Tuhan tidak terbatas. Ada banyak yang dapat diberikan kepada semua orang dan masih ada sisa yang tidak terbatas. Efesus 3 ayat 8 berkata tentang kekayaan Kristus yang tidak berakhir, tidak terbatas, tidak dapat dibayangkan, tidak terhitung, dan tidak habis-habisnya. Kebenaran yang memalukan tentang iri hati adalah bahwa orang yang terhadapnya kita paling iri hati biasanya adalah yang paling dekat dengan kita. Anggota-anggota keluarga saling iri hati. Tetangga iri hati terhadap tetangga. Rekan satu tim saling iri hati. Pemain musik saling iri hati. Petani iri hati terhadap sesama petani. Dan pengkhotbah iri hati terhadap pengkhotbah lain. Jika Anda ingin semakin berbahagia, inilah salah satu rahasianya. Belajarlah menikmati keberhasilan dan sukacita orang lain. Jika Anda merasa berbahagia hanya ketika ada hal baik yang terjadi kepada Anda akan mengalami lebih banyak ketidakbahagiaan dalam hidup karena tidak seorang pun yang hanya mengalami hal-hal yang baik. Tetapi jika Anda belajar menikmati kemenangan-kemenangan orang lain juga, Anda akan selalu mempunyai sesuatu yang membuat Anda bersuka cita. Bersyukurlah dengan diri Anda dan apa yang Anda miliki. Setiap hal yang Anda miliki adalah pemberian Tuhan. Alkitab berkata, "Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya,
Mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Ketika Anda mulai dihinggapi rasa iri terhadap seorang lain, daripada membayangkan Anda memiliki pekerjaan atau talenta atau pacar atau anak-anak atau apapun yang seperti itu, ingatkanlah diri Anda sendiri bahwa Tuhan telah memberikanku suatu karunia unik yang tidak mereka miliki. Di samping itu, aku tidak tahu hal buruk apa yang terjadi seandainya aku menjadi mereka. Iri hati didasarkan pada mitos populer yang berkata bahwa mempunyai lebih banyak akan membuatku lebih berbahagia. Tetapi, baik Alkitab maupun kesaksian berjutaan orang menunjukkan bahwa itu tidak benar. Salomo, orang yang paling kaya yang pernah hidup, mengatakan ini tentang keinginan untuk mempunyai lebih banyak lagi. Mereka yang cinta uang tidak akan pernah merasa cukup. Tidak ada artinya berpikir bahwa kekayaan membawa kebahagiaan. Semakin banyak engkau memiliki, semakin banyak orang datang untuk membantumu menghabiskannya. Jadi apa gunanya kekayaan, kecuali barangkali melihatnya mengalir lewat jari-jarimu. Kebahagiaan adalah pilihan. Anda sebahagia yang Anda pilih. Jika Anda tidak tahu bagaimana merasa berbahagia dengan apa yang Anda miliki, Anda tidak akan pernah berbahagia dengan memiliki lebih banyak. Iri hati bertanya, mengapa mereka? Mengapa mereka mendapatkan apa yang tidak aku punya? Rasa syukur bertanya, mengapa aku? Mengapa aku mendapatkan apa yang aku punyai? Daud memberi contoh rasa syukur seperti itu ketika ia berdoa, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Bertahun-tahun kemudian, anaknya menulis, lebih baik puas dengan apa yang kau miliki daripada selalu ingin sesuatu yang lain. Saya ingin menjelaskan ini. Mempunyai impian yang ambisius, keinginan untuk menjadi lebih baik, dan sasaran yang membutuhkan iman adalah hal-hal yang baik jika itu berasal dari Tuhan, memberikan manfaat kepada orang lain, dan dikejar dalam iman untuk kemuliaannya. Anda seharusnya memaksimalkan kehidupan Anda, menciptakan keindahan dan membantu orang lain. Tetapi iri hati akan meracuni setiap hal yang disentuhnya dan menghambat berkat Tuhan dalam usaha Anda. Mengapa Anda tidak melakukan hal-hal yang Anda lakukan adalah hal yang paling penting bagi Tuhan. Percayalah kepada Tuhan ketika hidup kelihatannya tidak adil. Salah satu tanda bahwa iri hati telah memasuki hati saya adalah ketika saya mulai merasa, ini tidak adil kalau aku tidak mempunyai apa yang mereka punyai. Setiap kali kita menuduh Tuhan tidak adil, sebenarnya kita sedang meragukan kebaikannya. Iri hati adalah demamnya, gejalanya, tetapi meragukan Tuhan adalah penyakitnya. Setiap kali Anda iri hati kepada orang lain, Anda meragukan bahwa Tuhan mengetahui apa yang terbaik untuk Anda. Pertanyaan Anda tentang kasih-Nya, keadilannya, bahkan hikmat-Nya. Setiap kali saya menuduh Tuhan tidak adil, saya dengan bodoh memberikan kesan, Tuhan, aku dapat jadi Tuhan yang lebih baik darimu, karena jika aku adalah Tuhan, aku akan lebih adil darimu. Jika Anda mulai mengomel tentang ketidakadilan Tuhan, ingatkanlah diri Anda sendiri tentang fakta-fakta ini. Pertama, setiap hal yang aku miliki adalah pemberian Tuhan yang tidak layak kuterima. Aku bahkan tidak akan ada jika bukan karena anugerah Tuhan. Udara yang aku hirup sebentar lagi adalah pemberian Tuhan. Kedua, aku tidak mengetahui apa yang Tuhan ketahui.
dan aku tidak dapat melihat apa yang dilihatnya. Jadi aku seharusnya percaya kepadanya. Ketiga, hidup di dunia memang tidak adil karena dosa, bukan karena Tuhan. Pemberontakan kita terhadap Tuhan telah menghancurkan segalanya di planet ini. Ini bukanlah surga, di mana segala sesuatu bekerja dengan sempurna. Tidak ada yang bekerja dengan sempurna di sini. Keempat, Bapa mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita dari hari penghakiman, di mana Ia akan menyeimbangkan keadaan, meluruskan semua yang salah, dan melaksanakan keadilan. Kelima, tidaklah adil bagi Yesus untuk mati menggantikanku karena dosa-dosaku, tetapi Ia melakukannya juga. Dalam kitab Matius 20, Yesus menceritakan kisah seorang pemilik kebun yang menyewa beberapa orang pada waktu yang berbeda untuk bekerja di kebunnya. Pada akhir hari, si pemilik kebun tanpa disangka-sangka membayar semua orang dengan upah yang sama. Ini memang tidak mengganggu pekerja yang datang paling belakang, tetapi orang-orang yang telah bekerja seharian memprotes keras dan berkata bahwa pemilik kebun itu tidak adil. Mereka berkata, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Saya menyukai jawaban pemilik kebun. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Saya menyukai keterus-terangan si pemilik kebun. Ambillah bagianmu dan pergilah. Dengan kata lain, berhentilah marah dengan anugerahku dengan orang lain. Bersyukurlah atas apa yang kamu dapatkan dan teruslah maju dengan kehidupanmu yang sekarang. Nasihat itu akan membantu Anda untuk tidak terjebak dalam jebakan iri hati dan dibelokkan dari jalan yang ditetapkan Tuhan untuk Anda. Merenungkan tujuanku. Pokok renungan. Aku tidak dapat menggenapi tujuan Tuhan untukku jika aku iri terhadap orang lain. Ayat hafalan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amsal 14 ayat 30. Pertanyaan untuk direnungkan. Dalam hal apakah aku sering membanding-bandingkan diri dan iri hati terhadap orang lain?